Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Roma dengan NIM 031. Sebagai presentator pada malam hari ini, izin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Absensi Fingerprint dan Pemberian Hukuman dalam meningkatkan karakter disiplin siswa SMK Ihsaniyat. Lalu yang selanjutnya latar belakang, yaitu pertama pentingnya pendidikan. Pendidikan sangat penting, apalagi terutama bagi negara-negara maju serta yang berkembang pesat, seperti halnya Jepang, Amerika Serikat, Cina, Mesir, dan lain-lain. Karena dengan pendidikan sendiri kita juga dapat mempunyai pekerjaan yang lebih layak, posisi yang lebih tinggi, serta gaji yang lebih baik. Dan dengan latar belakang pendidikan kita juga dapat memajukan negara yang kita tinggali tersebut serta membangun lapangan kerja yang lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri sangat perlu karena di masyarakat kita juga bukan hanya dinilai karena kepintaran yang kita punya, tetapi juga karakter yang kita miliki, sehingga dengan karakter yang kita miliki tersebut, kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat bila kita memiliki karakter yang baik. Lalu pengertian karakter, karakter sendiri bisa dibilang adalah sifat atau suatu kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis karakter. Karakter sendiri dibagi menjadi dua, yaitu karakter baik dan juga karakter buruk. Lalu yang selanjutnya yaitu 18 nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter sendiri terdapat 18, yaitu satu yang pertama karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta bertanggung jawab terhadap sesama. Lalu yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi absensi fingerprint dan pemberian hukuman dalam meningkatkan karakter disiplin siswa SMK Ihsaniyat. Lalu yang kedua, bagaimana dampak implementasi dari absensi fingerprint dan pemberian hukuman tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan umum. Untuk mengetahui implementasi absensi berbasis fingerprint dan pemberian hukuman tersebut kepada para siswa dan mengetahui dampak dari implementasi absensi berbasis fingerprint dan pemberian hukuman tersebut. Tujuan khusus sendiri untuk mengetahui bagaimana implementasi absensi berbasis fingerprint dan pemberian hukuman tersebut di SMK Ihsaniyat. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak dari implementasi absensi berbasis fingerprint dan pemberian hukuman tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, serta diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Manfaat praktis yang pertama itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi cara untuk meningkatkan atau membentuk karakter disiplin siswa. Yang kedua yaitu diharapkan mampu menjadi penambah wawasan bagi para pendidik terkait cara peningkatan atau membentuk karakter disiplin siswa. Urgensi penelitian ini sendiri yaitu bagaimana cara pihak sekolah untuk mengatasi kurangnya disiplin siswa dalam berangkat sekolah ataupun pulang sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah SMK Ihsaniyat. Lalu yaitu selanjutnya kajian pustaka. Yang, yang pertama yaitu implementasi absensi fingerprint dan pemberian hukuman. Pengertian implementasi sendiri yaitu sebuah perilaku yang dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu, di mana implementasi tersebut merupakan implementasi dari absensi. Absensi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu menyebutkan orang yang terdapat di dalam suatu daftar nama untuk mengetahui kehadiran dari orang-orang tersebut, dan absensi sendiri mempunyai arti tidak hadir. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian fingerprint. Fingerprint sendiri merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengetahui kehadiran siswa yang ada di sekolah tersebut menggunakan sidik jari dari para siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu pemberian hukuman. Pemberian hukuman di sini adalah memberikan suatu pelajaran yang dianggap dapat merugikan bagi orang yang melanggar peraturan tersebut
dan dianggap tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kajian pustaka dalam dampak implementasi tersebut dalam meningkatkan karakter disiplin siswa. Pengertian pendidikan karakter siswa. Pengertian pendidikan karakter siswa yaitu karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti suatu watak atau sifat atau budi pekerti atau bahkan alat. Lalu yaitu tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan, menumbuhkan nilai kepedulian, memupuk karakter baik, lalu membiasakan kebiasaan yang baik. Yang kelima, menghargai dan memahami nilai-nilai yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur-unsur karakter. Unsur-unsur karakter sendiri terdapat 5, yaitu sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan, serta konsep diri. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membentuk karakter disiplin siswa, yaitu dengan konsisten mematuhi peraturan, memberikan peraturan yang mudah dipahami, lalu menegur siswa tidak di hadapan semua orang, dan memberikan alasan yang jelas, memberikan pujian kepada siswa, memberikan hukuman yang tidak menyakiti fisik, dan tidak bersikap kaku terhadap siswa, meminta pendapat, lalu bersikap tegas kepada siswa dan tidak menghukum siswa dalam keadaan marah. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah pengertian disiplin. Disiplin sendiri artinya yaitu pencegahan suatu hal serta perbaikan pada diri siswa yang berupa latihan di mana hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan karakter. Lalu yang selanjutnya yaitu teori. Yang pertama yaitu teori etika keutamaan atau virtue etik. Teori etika keutamaan sendiri adalah sebuah teori yang meneliti tentang karakter dari suatu manusia tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu teori moral Calvert, di mana teori tersebut berfokus kepada pemberian dan pemberian hukuman serta pemberian hadiah kepada siswa sebagai cara untuk membentuk karakter dari siswa tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kerangka berpikir ilmiah. Lalu metode penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan desain penelitian studi kasus dan bertempat di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan substansi dari penelitian yang Anda laksanakan. Dan yang kedua, karena adanya kasus yang dibutuhkan. Lalu, subjek dari penelitian ini yaitu para Dewan Guru dari SMK Isaniat yang memiliki kriteria satu sudah bekerja di atas 10 tahun, yang kedua aktif berada di sekolah tersebut, yang ketiga mampu akrab dengan siswa. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu implementasi absensi fingerprint dan pemberian hukuman dalam meningkatkan karakter disiplin siswa dan dampak dari implementasi absensi fingerprint dan pemberian hukuman tersebut. Lalu yaitu selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, serta studi dokumen. Sedangkan teknik dan alat analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin ada saran atau kritik dari para reviewer. Saya persilahkan. Baik, izin menyampaikan review yang pertama dari saya, yakni Diniti Cahyani NIM 026. Mohon maaf sebelumnya, bisa dibuka dari slide awal. Baik, untuk judul yang judul sistematika penulisan judul, menurut saya perlu diperbaiki dari fingerprintnya. Mungkin ini kan salah satu bahasa asing, mungkin bisa diberikan garis bawah atau dibetulkan sistem penulisannya. Untuk selanjutnya, baik untuk latar belakang, menurut saya poin yang dipaparkan masih sangat secara umum dan menurut saya lebih baik
dispesifikkan terlebih dahulu, semisal pentingnya pendidikan. Untuk poin panah yang tengah itu lebih baik uh, ditaruh untuk poin yang pertama. Jadi pentingnya pendidikan karakter, tapi nantinya lebih ditekankan kembali. Dan untuk pengertian karakter, menurut saya pada latar belakang ini masih kurang spesifik dan detail. Untuk yang selanjutnya, pendahuluan rumusan masalah, tujuan umum. Untuk tujuan umum dan tujuan khususnya, menurut saya tidak ada revisi. Untuk yang selanjutnya, baik untuk kajian pustaka. Untuk kajian pustaka dapat ditambahkan teori yang lebih spesifik pada penambahan urgensi, di mana ini kajian pustaka yang dipaparkan oleh Miftah pada slide PPT ini masih sangat umum dalam hal pemaparan secara fokus urgensi penelitiannya, di mana ini hanya memaparkan mengenai beberapa definisi-definisi penting saja dan belum menjurus pada satu fokus masalah pada penelitian ini. Untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik untuk teori, menurut saya lebih baik diberikan sedikit spesifikasi penjelasan teori, baik dari teori etika keutamaan maupun yang kedua teori moral Kohlberg, di mana kontribusi teori ini pada penelitian ini. Untuk yang selanjutnya. Selanjutnya. Baik untuk metode penelitian, menurut saya yang pertama dari desain penelitian mungkin bisa ditambahkan desain penelitian ini diambil dari ahli yang mana. Misal desain studi kasus mungkin dari ahli siapa dan tahun berapa. Dan untuk lokasinya sudah cukup baik. Untuk subjeknya menurut saya lebih baik ditegaskan dalam hal jumlah orang yang akan diteliti atau dimintai data agar nantinya spesifikasi data lebih mudah. Selanjutnya. Ya, baik. Untuk sekian pemaparan review saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh preview yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menampilkan slide pertama untuk memulai reviewnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhania Sabita dari kelas PPKN 2021A dengan NIM terakhir 023. Di sini untuk review pertama bisa dilihat dari letak logo yang ada di PPT tersebut. Karena mengingat logo tersebut mempunyai makna dan seharusnya lebih baik ditampilkan secara utuh. Karena pada tulisan UNESA-nya itu dan keseluruhan logonya itu tidak tampak secara jelas. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Untuk latar belakang mungkin sama yang telah dipaparkan oleh review sebelumnya.
Mungkin lebih dispesifikkan lagi urgensinya itu seperti apa, tidak secara umum saja. Kemudian pada fontnya itu bisa di bold agar lebih jelas lagi. Untuk slide selanjutnya, untuk pendahuluan sudah cukup. Slide selanjutnya. Set selanjutnya. Ya, untuk kajian pustakanya sendiri mungkin sama seperti latar belakang. Untuk fontnya bisa dibesarkan, ditambahkan ukurannya, dan di bold agar lebih jelas. Untuk slide selanjutnya, untuk kajian pustaka sudah cukup. Mungkin langsung di subjek penelitian, di metode penelitian. Baik, untuk subjek penelitiannya ada beberapa kategori yang mungkin bisa ditambahkan oleh peneliti, di mana bisa difokuskan guru mana sih yang untuk ditambahkan sebagai responden, mengingat sepertinya lebih tepat sebagai responden guru BK. Mengapa? Karena terkadang jikalau kita memberikan wawancara, itu mendapatkan sampel dengan guru yang tidak pada spesifiknya, tidak pada anak-anak yang maksudnya guru ini tidak mampu akrab dengan para peserta didik. Mungkin jikalau guru bimbingan konseling bisa meninjau kembali ya peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Untuk slide selanjutnya, ya untuk teknik dan alat pengumpulan data ini sudah cukup, namun untuk studi dokumen ini cukup dicantumkan dokumen saja, mengingat untuk dokumentasi ini tidak berupa alat foto, sekedar foto saja, tapi dengan rekam data lainnya juga. Untuk slide selanjutnya, untuk daftar pustakanya sudah baik, namun lebih dirapikan lagi, itu memakai sistematika yang mana biar terlihat lebih jelas dan rapi. Mungkin itu saja review dari saya. Semoga penelitian ini bisa lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Miftah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada reviewer Ramadhania Sabita dengan NIM 023 dan juga kepada reviewer Rindi Tri Cahyani dengan NIM 026 atas kritik dan sarannya. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.